Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu wabarakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini masih memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga saya bisa beraktivitas sebagaimana mestinya dan juga bisa menyapa para sahabat-sahabatku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala aktivitasnya Allah lancarkan, dan semoga yang sedang sakit semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan dari segala penyakitnya putra-putrinya. Semoga menjadikan Allah anak-anak yang soleh dan yang solehah berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tonton video ini sampai selesai, yang mana Ustadz Qori mengeluarkan pernyataan yang sangat-sangat luar biasa. Ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala Ustadz Qori selalu diberikan taufik hidayah serta inayahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Ustadz Qori selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat untuk menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga suara saya sampai, dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana panjenengan semua mengetahui sepak terjang saya di persoalan nasab, ya, yang dimulai sebelum debat di Kesultanan Banten melalui YouTube yang berkembang di mana-mana, di mana dimulai pada saat itu saya mendukung tesis IMAD. Dalam persoalan ketika itu saya meneliti, ya, keterangan-keterangan yang diberikan oleh si IMAD dalam penjelasan dia. Lalu saya pada awalnya sih memang ingin membela Pak Alawi, tapi karena berhubung pada saat itu yang saya kaji adalah metodologinya Kiai IMAD, maka disitulah saya terus-menerus, ya, mengkaji dan terus-menerus juga membenarkan tesis IMAD sampai di Kesultanan Banten. Dan kemudian dari Kesultanan Banten saya juga terus berkepanjangan melihat, mengutik kitab-kitab bermacam-macam, karena saya pikir apa iya nih kakek moyang Mbak Alawi ini palsu kan. Walaupun saya sudah mencapai pada keyakinan yang memuncak, ya. Waktu itu saya sampai menyatakan tinggal 2% lagi saya meyakini Mbak Alawi. Nah, berlanjut dalam persoalan itu saya mencoba melakukan manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik itu adalah agar suara saya dengan suara yang bermacam-macam model, dengan teriakan-teriakan yang seperti viral di media manapun, dan itu bukan di saya sendiri ya, tapi orang lain yang minta. Itu teriakan saya itu ingin memancing suasana agar persoalan ini selalu menjadi persoalan yang dicari oleh masyarakat. Nah, di samping itu supaya muncullah orang-orang yang punya ilmu, mengkaji dan meneliti untuk menghancurkan pemahaman-pemahaman yang saat ini berkembang waktu itu. Nah, kemarin ketika ada pembahasan tentang karomah-karomah, saya mendalami kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Saya sudah mulai mendapatkan suatu poin kepahaman. Nah, sehingga saya menentang orang-orang yang menyatakan kalimat-kalimat daripada kitab Syarhul Ainiyah yang lafadznya ketika menafsirkan kullu syai'in dha'iqatul maut fayaqulu laisa li nafsun. Nah, itu saya jelaskan, bahkan di situ ada si Syarifuddin. Kupikir cerdas, rupanya belum juga. Jadi di situ ada Syarifuddin, Kiai Syarifuddin, atau dikenal dengan wali TikTok, ya. Jadi kata beliau, dengan analisanya akhirnya dia terdiam, nggak bisa berkata-kata apapun dalam memahami kalimat tersebut. Kemudian ada Kiai muda dari Madura juga ikut membahasnya. Ternyata memang iya,
apa yang saya sampaikan, sehingga bahasa-bahasa itu tidaklah masuk kepada mukhalifus syar'i, karena tafsirnya adalah secara isyari. Okay. Lalu di situ berkat karomah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, saya tertarik untuk mengulas kembali kaidah-kaidah Kiai Iman dalam tesisnya. Lalu setelah itu dihantamlah saya dengan persoalan adanya orang Wahabi yang ikut andil dalam perjuangan Nasab. Saya nggak bisa terima akidah Wahabi ikut andil dalam permasalahan Nasab. Ternyata orang tersebut sangat dekat dengan Iman. Oh, berarti ini saya nggak bisa gitu. Kami orang Aceh nggak suka sama Wahabi. Ini penentang Wahabi, di Aceh diusir Wahabi. Makanya oleh sebab itu, ketika ada hubungan erat antara Kiai Iman dengan si Wahabi, inisial akunnya Nasab Palsu, yang orangnya hitam-hitam lah, yang sering bikin video ditarim segala macam. Nah, oleh sebab itu, saya memutuskan ingat kepada guru saya di Aceh, soal masalah nasab, kaji terus, jangan berhenti kepada satu bidang. Tapi hati-hati, jangan disusupi atau jangan ditunggangi. Kalau ditunggangi, sekali ketahuan ditunggangi, jangan bergabung dengan itu. Maka ketika saya melihat dan memastikan secara live bahwa dia Wahabi yang berakidah, ketika saya tanyakan tafsir Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia menyatakan ya Allah bertempat di atas. Selesai. Ya, maka oleh sebab itu saya katakan sama teman-teman yang mendukung tesis, kalian pilih saya apa pilih si Nasab Palsu Wahabi ini? Mereka mengeluarkan statement, Tengku tidak dibutuhkan dalam perjuangan nasab ini. Kata mereka, oh begitukah? Baik, sekarang kalian tunggu saya keluar dari kalian dan saya masuk dalam pengkajian membuat antitesis Iman Rungkat saya buat kali ini. Dan saya melihat sejarah dari mulai saya mendukung tesisnya, membela dia sampai mempertahankan nyawa saya, sampai saya dipersekusi di Jember dan Malang, tidak ada sifat pembelaan secara terang buat saya, dan dia malah menjauhkan saya tanpa basa-basi, dianggap saya sampah mungkin ya. Saya bikin organisasi saya difitnah dengan berbagai cara, sementara dia saya masukkan di dalam kepengurusan tanpa ada konfirmasi, itu keluar dari grup, ya sudah, itu saya anggap terus. Kemudian step by step, hari demi hari, bulan demi bulan, ternyata banyak laporan ke saya dari teman-teman yang mencintai saya, yang mengatakan, ngeri saya, perjuangan Gawantara ini Anda dihancurkan dari belakang. Oleh siapa? Oleh oknum-oknum yang ada di PWI dan yang ada dari anak buahnya bagian Puat Pleret itu. Itu informasi yang saya dapat, dan itu daripada Sohibul Hikayatnya sendiri langsung menceritakannya. Kebetulan keceplosan. Jadi ketika saya mendengar keceplosan laporan itu ke saya masih bersabar, di samping saya terus mengkaji apa benar nasabah Alawi ini benar-benar kotak palsu. Ternyata tahadduts bin nikmat diputuskan dimulai malam Jumat. Saya sampai ke hari Jumat sore saya mengeluarkan statement, kembali kepada khitah, mengakui nasabah Alawi sebagai keturunan Sadatul Ashraf. Maka oleh sebab itu saya menyampaikan kepada kaum muslimin, ainama kuntum, dimanapun kalian berada, manajemen konflik yang saya buat hari ini sudah saya cabut, dan saya menyatakan mohon maaf kepada semua muhibbin dan Bani Ba'alawi dari masa ke masa, agar statement saya yang sudah saya sampaikan dahulu itu diangkat dalam suatu sejarah saya dan diberikan kemaafan dan kemakluman, agar kita sekarang berjuang bersatu bersama untuk menghancurkan tesis ini keluar jalur dari jalur ilmiah menjadi jalur kebencian. Ini yang harus kita lawan ya. Oleh sebab itu saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabatku pernyataan
dari Ustadz Qori bahwa beliau sekarang sudah menjadi orang di luar Imanuddin, yang dulunya memang beliau ini sangat luar biasa keluar-keluarnya di media dengan tesisnya Imanuddin itu menjadi kebanggaannya. Namun sekarang alhamdulillah beliau menyadari semua hal itu, karena Ustadz Qori ini orangnya sebenarnya polos ya, jujur beliau ini. Maka dari itu sahabat-sahabatku tetap doakan beliau selalu sehat walafiat ya. Dan tetap juga sahabat-sahabatku semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Lebih baik kita mengikuti ulama terdahulu saja. Insya Allah aman dan amanah mereka semua itu. Dan tetap semangat. Saya akhiri, ma'assalama fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.